Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata terutama wisata alam, sukarobot, kegiatan dan produk-produk para petani, terutama para petani yang sudah bergabung di kebun berkah. Dan kebun berkah sendiri merupakan suatu perkumpulan informal yang terdiri dari beberapa pihak, baik penyuluh, penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, baik yang masih berstatus aparatur sipil negara maupun yang sudah pensiun atau memang sejak dari awal beliau-beliau ini tergabung di dalam penyuluh swadaya ya, baik penyuluh swadaya kehutanan maupun yang pertanian. Dan ada juga petani, baik yang berdiri sendiri maupun yang bergabung atau membentuk kelompok tani. Ada juga komunitas, ada juga peneliti ya, peneliti dan pihak-pihak yang lain yang mendukung kegiatan dari Kebun Berkah. Untuk itu, kami sangat berharap kepada sahabat Kebun Berkah untuk berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, komen, tonton, like, dan share ke kawan-kawan yang lain, sehingga channel Junediono Kebun Berkah bisa berkembang, bisa rame, dan insya Allah kalau rame, maka tentunya sahabat Kebun Berkah bisa membantu kami di dalam mempromosikan atau memasarkan produk-produk dari para petani kebun berkah, mudah-mudahan bisa laku ya, sehingga bisa meningkatkan pendapatan mereka, serta program-program dari pemerintah juga bisa tepat sasaran, bisa diketahui oleh masyarakat ya, sehingga bisa dimanfaatkan ya bantuan-bantuan dari pemerintah. Baik sahabat kebun berkah, sesuai dengan janji kami bahwa kami akan membahas terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Kalau kemarin kita sempat membahas selama kurang lebih 40 menit atau 30 menit ya terkait tentang rehabilitasi hutan pada kawasan konservasi ya, walaupun cuma 30 menit ataupun 40 menit, mudah-mudahan bisa memberi gambaran ya terkait tentang rehabilitasi. Kali ini insya Allah akan kami bahas terkait dengan rehabilitasi hutan di kawasan hutan produksi ya, hutan produksi ya. Baik, sahabat kebun berkah, sebelum kita bahas terkait rehabilitasinya, tentunya sahabat kebun berkah akan bertanya apa sih hutan produksi itu? Nah, mari kita coba apa namanya mencari satu persatu terkait tentang makna ataupun arti dari hutan produksi. Sahabat kebun berkah, hutan produksi merupakan hutan ataupun kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan produk hasil hutan ya. Ini kami ambil dari situs www.rimbakita.com dengan judul hutan produksi ya. Dan pengertian ini juga selaras dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 ya tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Di sini juga ada definisi-definisi mulai dari kawasan sampai dengan kawasan hutan ya, ada ya. Ada juga dari peraturan pemerintah terkait tentang penyelenggaraan kehutanan, yaitu peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 juga mendefinisikan terkait dengan hutan produksi ya. Jadi hutan produksi berdasarkan kajian kebijakan yaitu tadi kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan produk hasil hutan. Dan produk hasil hutan ini bisa jadi dalam bentuk kayu ataupun hasil hutan non-kayu.
bisa jasa lingkungan, wisata misalkan, ataupun produk-produk yang lain selain kayu, bisa buah, daun, kulit, maupun yang lainnya ya. Sahabat berkah yang berbahagia, adapun tipe hutan produksi berdasarkan situs www.rimbakita.com dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu hutan produksi tetap atau HP ya, merupakan hutan produksi yang dapat dieksploitasi hasil hutannya melalui cara tebang pilih ataupun tebang habis. Hutan produksi tetap umumnya berupa kawasan hutan yang topografinya landai dan tanahnya rendah erosi, serta memiliki curah hujan yang sedikit. Ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam Peraturan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, hutan produksi dibedakan juga sama ya, yaitu hutan produksi tetap ya, merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ya. Ini adalah hutan produksi tetap tadi ya. Sedangkan tadi dalam definisi di dalam PP ini ada hutan tetap, dan hutan tetap di sini didefinisikan sebagai hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan yang terdiri dari bisa hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi tetap ya. Jadi ini hanya menjelaskan saja sahabat kebun berkah terkait dengan tipe yang pertama, yaitu tipe hutan produksi yang pertama adalah tipe hutan produksi tetap. Tipe yang kedua adalah hutan produksi terbatas. Hutan produksi terbatas merupakan hutan yang dikhususkan untuk dieksploitasi kayunya dalam intensitas yang rendah. Untuk mendapatkan hasil hutan berupa kayu, metode yang dilakukan adalah dengan tebang pilih ya. Jadi walaupun bisa diproduksi atau dieksploitasi, tetapi dalam intensitas yang rendah, tidak seperti pada hutan produksi tetap tadi. Dan tipe yang ketiga adalah hutan produksi yang dapat dikonversi ya. Ini hutan produksi konversi atau HPK merupakan kawasan hutan yang dicadangkan untuk digunakan sebagai pembangunan di luar hutan ya, di luar hutan ya. Artinya bisa jadi akan dikonversi atau diubah menjadi perkebunan maupun kepentingan-kepentingan yang lain. Adapun ciri-ciri hutan produksi berdasarkan situs www.rimbakita.com memiliki ciri-ciri yang pertama berupa hutan homogen. Artinya pada kawasan hutan hanya terdapat satu atau jenis tanaman atau pohon ya. Contohnya bisa hutan jati ya, yang dikelola oleh perhutani katakanlah, ataupun hutan karet atau hutan pinus. Yang kedua adalah pemanfaatan hutan yang ditujukan untuk kebutuhan konsumtif ya, misalkan untuk kayu ya, kayunya untuk pertukangan maupun untuk pulp ya, bahan kertas maupun yang lainnya. Yang ketiga adalah areal hutan luas untuk memenuhi kebutuhan hasil hutan bagi manusia. Yang keempat, dimiliki dan dikelola oleh perusahaan, misalkan swasta maupun pemerintah ya. Namun juga bisa dikelola oleh masyarakat ya. Dan yang kelima, pengawasan ketat terhadap pemanfaatan dan penggunaannya. Inilah ciri-ciri dari hutan produksi ya, yang ditulis di situs www.rimbakita.com. Dan di dalam
Peraturan nomor 23 PP 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan negara. Ini di dalam kawasan hutan produksi ini bisa diterbitkan berbagai persetujuan ya, bisa persetujuan berusaha ya, tentang pengelolaan hutan, ada pemanfaatan hutan, maupun persetujuan-persetujuan yang lain ya. Apabila sahabat kebun berkah akan melakukan rehabilitasi hutan, ya kita akan menuju ke rehabilitasi hutan. Untuk kawasan hutan produksi, bahwa kegiatan rehabilitasi hutan yang dilakukan pada hutan produksi ini sebenarnya untuk ditujukan meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi ya. Jadi meningkatkan produktivitas. Tadi apa? Produktivitas hutan produksi adalah sebagai penghasil baik kayu maupun non-kayu. Jadi kita meningkatkan untuk itu, melakukan rehabilitasi baik secara vegetatif menanam maupun secara bangunan konservasi tanah. Kita melakukan hal tersebut untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi. Berbeda dengan hutan konservasi kemarin, yaitu untuk pemulihan ekosistem, pembinaan habitat, dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Itu untuk di kawasan konservasi. Tapi di kawasan hutan produksi tadi untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi. Ya, untuk kegiatan rehabilitasi hutan di hutan produksi ini memang secara pelakunya ada dua, yaitu yang sudah dibebani atas hak tentunya ini dilakukan oleh para pemegang hak tersebut. Namun apabila belum ada status atas hak, masih menjadi hutan negara, maka ini menjadi kewajiban negara di dalam melakukan rehabilitasi hutan. Namun tentunya kewajiban negara ini harus didukung oleh sahabat kebun berkah semua, oleh masyarakat semua ya, baik untuk pendanaannya maupun untuk pemeliharaannya. Karena kemampuan pemerintah pastilah terbatas. Jadi, walaupun menjadi tanggung jawab atau kewajiban dari negara di dalam melakukan rehabilitasi kawasan hutan produksi yang belum ada alas hak ya, entah itu persetujuan menteri terkait dengan pengelolaan hutan maupun persetujuan menteri yang lain ya. Maka apabila belum ada itu menjadi kewajiban negara ya. Namun di dalam pelaksanaannya tentunya harus didukung oleh semua pihak karena kemampuan negara itu terbatas. Ya. Itu di pelaksananya ya oleh negara misalkan oleh APBN maupun oleh dana swasta yang memiliki tadi persetujuan-persetujuan. Di dalam rehabilitasi hutan yang kita kenal misalkan di dalam persetujuan Menteri Pengelolaan Hutan ya, persetujuan berusaha pengelolaan hutan PPHP yang dulunya namanya HPH ya atau HTI. Tentunya sahabat kebun berkah selain meningkatkan produktivitas tadi, ternyata pada suatu areal tertentu di dalam SK misalkan ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki High Conservation Value atau HCV. Sehingga apabila ada kawasan semacam ini, HCV ini, tentunya pengelolaannya pun atau rehabilitasinya pun akan berbeda dengan yang berada di luar tadi, yang mutlak untuk produksi ya, untuk produksi kayu maupun non-kayu. Di HCV ini lebih menekankan seperti pada kawasan konservasi maupun lindung ya. Nah, jadi ada semacam kawasan ya, walaupun tadi di SK-kan misalkan untuk HPH katakanlah dulu atau PPHP sekarang ya, persetujuan berusaha pengelolaan hutan yang dulunya HPH lah ya, ada ditetapkan mungkin dalam lingkup yang kecil ya,
dari alel tadi ternyata dijadikan sebagai HCV di dalam pengelolaannya. Maka ini akan memiliki metode atau memiliki cara yang berbeda dengan rehabilitasi yang di luar itu ya. Tapi pada dasarnya rehabilitasi hutan pada kawasan hutan produksi adalah tujuannya untuk meningkatkan produktivitas tadi, ya, yaitu sebagai penghasil kayu maupun sebagai penghasil hutan non kayu, entah jasa lingkungan atau lagi sekarang marak karbon ya, sahabat kebun berkah, ataupun hal yang lainnya. Di dalam kawasan hutan produksi ini, jika tadi sudah disinggung secara singkat terkait dengan persetujuan ya, ada persetujuan P persetujuan berusaha pengelolaan hutan, ada pemanfaatan hutan, ada perhutanan sosial. Nanti khusus yang perhutanan sosial akan dibahas di dalam segmen tersendiri ya. Ini untuk membahas terkait rehabilitasi hutan secara umum, yaitu pada kawasan hutan produksi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait dengan apa namanya rehabilitasi tadi yang kita segmenkan menjadi dua ya, karena berdasarkan kewajibannya yaitu negara maupun yang diberi amanat karena sudah memiliki alas titel ya untuk melakukan rehabilitasi hutan di kawasannya masing-masing. Baik, mungkin itu sahabat kebun berkah, kita tidak berbicara lama ya, karena memang durasinya terbatas. Kita mencoba menjelaskan terkait dengan rehabilitasi hutan pada kawasan hutan produksi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat kebun berkah. Dan silakan apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, bisa sahabat kebun berkah ketik di kolom komen. Insya Allah akan kami balas. Dan mudah-mudahan jawaban kami nantinya memuaskan bagi sahabat kebun berkah semua. Terima kasih dan selalu semangat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share, atau Anda juga bisa gabung bersama kami dengan hanya Rp29.900. Sahabat kebun berkah bisa mendapatkan informasi langsung atau direct langsung dan lebih cepat dibanding dengan yang tidak berlangganan atau tidak join atau tidak gabung bersama channel Junediono Kebun Berkah. Terima kasih ya.